Mengejutkan, perselingkuhan Syahnaz dan Randy membuat resah masyarakat. Itulah yang dirasakan oleh netizen saat ini. Beredar kabar di dunia maya. Kabar perselingkuhan mereka dibongkar oleh istri Randy Kjarnet, Lady Nayoan. Netizen pun mendesak KPI agar melakukan pemboikotan kepada artis yang diduga melakukan perselingkuhan itu. Mengetahui hal tersebut, Haris sebagai Ketua Komnas HAM Perlindungan Anak setuju dengan pendapat netizen. Ia mendesak KPI untuk melakukan pemboikotan kepada mereka. Bagi Ketua Komnas HAM Perlindungan Anak itu, mendesak pemboikotan di layar kaca terhadap artis yang diduga melakukan perselingkuhan merupakan sebuah langkah perlindungan anak, apalagi yang ditonton di layar kaca, sehingga tidak terjadi dampak negatif bagi anak-anak yang sedang menonton artis di televisi. Umumnya kan orang itu kan sebagai idola. Jadi kalau idolanya tidak lagi mencontohkan hal yang baik, maka dia akan mencontoh yang tidak baik. Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio. Orang jadi kasihan, terus kemudian merangkul dia untuk kemudian mengajak bekerja dan sebagainya. Tapi ada hal yang lebih esensi di sini. Empati dia terhadap perkembangan anaknya juga harus dipikirkan. Aku berharap tidak benar. Tolong karena sudah berseliweran, mudah-mudahan mereka mau mengklarifikasi. Aku cuma itu doang. Kita mintalah ke KPI untuk mengevaluasi siaran-siaran TV dan orang-orang public figure yang boleh ditampilkan di TV gitu. Kalau bisa janganlah orang-orang yang selalu membuat sesuatu hal yang negatif. Banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Seperti baru-baru ini seorang artis. Jadi kita minta ini jangan lagi muncul orang-orang yang seperti ini, karena ini merusak moral generasi bangsa kita. Jadi terjadi pemakluman nanti ke depannya gitu. Nah guys, netizen desak KPI boykot Syahnaz, Randy dan dari acara TV. Saya setuju. Karena apa? Ini kan sudah menyangkut penyiaran TV ya. Nah ini tugasnya KPI nih, harus bisa memilah mana yang sebenarnya bisa dipublish dan mana yang harus di stop publishnya gitu loh. Karena apa? Kalau kita menghujat, masyarakat menghujat, itu nggak akan ada penyelesaian karena dia akan terus muncul. Nah apabila ada sebagai efek jerahnya adalah bagian KPI. KPI adalah yang mengontrol sistem penyiaran kita, mana yang boleh ditayangkan, mana yang tidak boleh ditayangkan. Mereka berdua itu kan artis papan atas yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemirsa, terhadap penonton. Penonton itu tidak ada anak besar semua, anak kecil juga nonton. Nah kalau ini dijadikan pembenaran bahwa seorang yang sudah masing-masing punya suami, punya istri lalu berselingkuh dan dibiarkan terus mendapat kesempatan di layar lebar maupun di layar TV maupun di media manapun, ya susah mau dibawa kemana dunia ini gitu loh. Maka ini adalah contoh yang tidak baik, contoh yang memang harus dihapuskan dari penyiaran TV gitu kalau menurut saya, dan itu benar gitu, dan saya setuju, saya mendukung. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian para netizen yang cerdas pasti akan bisa memilih mana yang perlu ditonton dan mana yang tidak. Tapi nggak bisa kita bendung gitu loh. Apalagi zamannya sosial media, mereka bisa berkuar-kuar dan bisa masuk di podcast manapun gitu loh. Ya nggak? Jadi silakan, tugas KPI sekarang harus benar-benar menggodok masalah ini. Yang sudah-sudah juga kan pernah tuh. Jadi kalau menurut saya silahkan, dan saya dukung atas nama netizen juga, atas nama istilahnya edukasi gitu ya, edukasi masyarakat yang perlu, dan ini penting sekali untuk masyarakat kita karena ini udah merusak mental, psikologis dan sosial. Ini agama pun juga dikoyak kalau kayak begini caranya ya. Jadi berikanlah tontonan yang baik, berikanlah edukasi yang baik, berikanlah
figur yang baik sebagai idola yang diidolakan, maka contoh itu layak kita pertontonkan dan layak kita buktikan bahwa orang yang kita tonton itu adalah orang yang baik. Salam kita. Assalamualaikum Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kali ini saya melayangkan surat terbuka kepada Anda terkait dengan ucap, laku, dan aksi seorang selebritis tenar Indonesia. Surat ini saya layangkan karena ternyata memang semakin hari semakin menjadi baik sebelum dilakukan tabayun mediasi atau setelah mediasi. Bukannya meredam masalah, membuat statement yang adem, tapi justru selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri dan tidak mau disalahkan. Selain itu, yang lebih bahaya adalah dia mulai menyudutkan. Ini sudah tidak bisa dibiarkan karena sampai detik ini tidak meminta maaf atas berita tidak benar, hoax, atau bahkan mungkin fitnah. Nah, apa pantas, wahai KPI, seorang public figure yang melenggang tiap hari di televisi melakukan hal seperti ini? Sudah tidak minta maaf atas kesalahan yang jelas-jelas dilakukan dan itu berbau fitnah, malah setiap hari melakukan pembenaran-pembenaran dan seakan-akan mengajak netizen untuk membela dia dan menyalahkan pihak lain. Sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya cukup miris dengan ini. Jika KPI tidak bertindak segera, ini akan menjadi presiden buruk dan referensi yang tidak baik bagi selebritis lain dan juga bagi masyarakat. Seakan-akan selebritis yang sudah terkenal, yang punya banyak uang, yang juga punya banyak acara TV tidak tersentuh oleh KPI. Ayo KPI, kami netizen 62 yang masih menjaga akal sehat dan kewarasan mendukung Anda dan menantikan sikap tegas Anda terhadap selebritis yang tidak layak. Salam jernih. Memang isu perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan. Ketika Lady membuka aib suaminya, kalian mendukung dan membenarkan tindakan tersebut. Nah, ketika JJ Govinda diam dan tidak membongkar aib istrinya dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, kalian juga mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sangat baik. Giliran Randy membuka aibnya sendiri dan mengatakan membenarkan isu perselingkuhan tersebut, kalian bilang dia adalah sosok yang gentle karena berani membuka aibnya dan mengakui semua kesalahannya. Nah, giliran Shahnaz nih, ketika Shahnaz berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dan mengikuti arahan suaminya untuk diam, kenapa kalian repot? Terus yang benar itu tindakan apa? Membuka apa menutup? Nah, kalian kalau saya bicara begini, nanti kalian bilang saya dibayar sama Sultan Anggara. Tidak sama sekali ya. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Mereka ini udah berani kan, yang perempuannya berani, suaminya tahu gitu. Yang ibaratnya suamiku juga udah berani kan, akunya udah tahu gitu. Bahkan keluarga yang perempuannya juga udah tahu kok gitu. Dari pihak iparnya udah ada pernah, waktu yang ketahuan Januari udah pernah ngedatengin lokasi syuting suamiku gitu, nanyain lo main-main ya sama ini gini. Jadi tahu iparnya itu udah ada pernah datengin sama ada orang lah kayak gitu, kayak ibaratnya kayak mungkin ya ibaratnya kayak lo mainin saudara gue ya misalnya kayak gitu, udah pernah diamprokin gitu, dia udah pernah didatengin. Jadi kalau dibilang nggak ada yang tahu, semuanya kayaknya udah tahu, tapi mereka belum berani kayak untuk mungkin ngelepas gitu ya, satu ngelepas suaminya, satu ngelepas istrinya gitu. Jadi aku kasih aja nih yang kalau cinta nih yang berani aja sekalian gitu. Papa bukan orang baik, mama itu istri yang baik, ibu yang baik. Papa yang buat salah, bukan mama. Apapun yang mama lakuin sekarang itu karena papa ngelakuin salah besar. Papa yang bikin sakit hati mama sangat besar. Kayak gitu.
Reaksi mereka apa? Cuma ya mereka meluk gue lah, kayak emang sayang papa. Noah cuma meluk aja kayak Dia cowok kan.